kesempatan Tuhan berikan kembali kepada kita semua untuk kita bisa menghampiri hadirat-Nya dan semuanya karena anugerah-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah kita penuh sukacita, sorak-sorai untuk memuliakan Dia karena kemenangan sudah diberikan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
apa yang kita perlukan. Sungguh luar biasa dan dahsyat kasih-Nya diberikan buat kita, disediakan untuk kita, sehingga dimampukannya kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Sebab itu mari angkat hati kita sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau terus senantiasa memuliakan Dia dengan tubuh kita, dengan apa yang ada pada kita. Sama-sama kita katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Mari semuanya bangkit berdiri, lebih dari semuanya bangkit berdiri, agungkan Dia. Kasih-Nya dilimpahkan lebih dari cukup buat kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuliakan Dia pagi ini. Tidak ada alasan bagi setiap kita yang ada di ruangan ini untuk kita memuliakan Dia, meninggikan Dia lebih dari apapun juga. Biar sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, kita mau terus mengagungkan Dia. Sebab kasih-Nya lebih dari cukup dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku yang ku Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur sepanjang umur Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kau sediakan senantiasa buat kami, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami butuhkan, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami sedemikian rupa untuk kami menang, untuk kami mengalami satu kemenangan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersukacita, kami bersorak-sorai karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin memberkati Engkau lewat ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Engkau bergerak, Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Luar biasa kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita pernah jatuh cinta, ya demikian juga kita jatuh cinta kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita mengkhianati Tuhan, kata firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita nyanyikan pujian ini.
tetap di dalam rencana yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat, selalu
hanya Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Amin. Kasih suami istri akan pudar, tetapi kasih Yesus akan selamanya ada buat kita. Sebab itu biar kita putuskan saat ini untuk kita terus mengiring Yesus. Sediakan bejana kita, hidup kita hanya untuk Dia, hanya untuk memuliakan Dia. Sebab hanya dekat dengan Dia kita tenang, jiwa kita mengalami satu keamanan. Amin, haleluya. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah
membenarkan hidup kita. Sebab itu terus hargai kasih karunia-Nya, pengorbanan Yesus di dalam setiap hidup kita. Semuanya itu tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Uang kita, harta kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Kasih-Nya begitu hebat, kasih-Nya begitu besar, dilimpahkan dalam hidup kita. Sebab itu, jangan pernah khianati kasih-Nya. Jangan pernah ingkari kasih-Nya. Karena kasih-Nya begitu dalam buat kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena Dia. Karena pengorbanannya yang begitu besar untuk kita semua. Sebab itu sediakan bejana kita pagi ini untuk Dia. Sediakan bejana kita setiap saat untuk Dia. Biar Dia yang mengisi dengan apa yang menjadi keinginan hatinya, bukan keinginan kita sendiri. Serahkan semua pikiran kita, hati kita, semuanya kehendak kita serahkan kepada Dia. Bawa bejana kita kepada Dia. Kami ada hari ini di tempat ini untuk menjadi bejana-bejana yang dapat memuliakan-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu, kami sadar akan hidup ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bahkan hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang penuh dengan anugerah. Kami boleh menerima pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pengayoman. Kami boleh menerima pertolongan daripada Tuhan. Bahkan kami diproteksi oleh kuasa darah-Mu. Segala sesuatu yang telah kami terima sampai hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan ada di atas kami semuanya. Kami punya alasan hari ini kami datang di rumah Tuhan ini dengan segala kerendahan hati kami. Kami membawa korban syukur kami, ucapan terima kasih kami di hadapan-Mu. Itu sebabnya bejana kami ini biar menjadi bejana untuk memuliakan-Mu. Kami kosongkan seluruh cawan kami, biar semua ide, gagasan, semua apapun yang ada pada kami kubur dalam-dalam. Kami ingin menangkap rancangan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap kami sebagai bejana-bejana yang dipenuhi dengan tujuan ilahi, yang menjadikan hidup ini menjadi berarti. Karena kami percaya melalui hidup memenuhi tujuan ilahi,
maka kami akan menemukan perkara-perkara yang selalu baru dan selalu baru di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan hidup kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu. Dengan hati yang terbuka, dengan rasa syukur dan terima kasih, kami menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya, selamat pagi. Di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan, kita akan membaca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayat-ayat ini mengisahkan penampakan Yesus yang ketiga sejak ia bangkit dari kematian. Dari kisah ini kita akan menemukan kebenaran rohani bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu akan membawa kita memiliki sebuah kepastian akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup ini. Baik, tema pagi ini saya akan beri tema tentang ketaatan. Nanti kita akan melihat kebenaran ini. Mari kita akan membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Lalu ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Baik saudara, mari kita lihat kebenaran ini. Dalam kitab Yohanes ini menceritakan kehidupan murid-murid setelah Yesus sudah tidak bersama mereka lagi sejak penyaliban dan kematian Yesus. Maka Yesus sudah tidak bersama lagi. Sekalipun mereka pernah dijumpai oleh Yesus setelah Yesus bangkit, namun mereka tetap ada dalam kebingungan atas apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Karena waktu itu mereka belum dapat perintah dari Tuhan Yesus bahwa mereka harus pergi ke Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus. Mereka belum dapat perintah itu. Kemungkinan
melihat dari Petrus dan teman-temannya ini mencari ikan, menangkap ikan, kemungkinan mereka bukan meninggalkan panggilan mereka sebagai penjala manusia. Saya kira bukan meninggalkan panggilan mereka sebagai penjala manusia. Kemungkinan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka mereka harus bekerja. Nah, karena pekerjaan mereka ini latar belakangnya nelayan, maka satu-satunya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka menangkap ikan. Dalam kisah ini, Petrus memiliki inisiatif untuk menangkap ikan dan direspon oleh murid-muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, kami juga pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara, sikap respon Simon Petrus ini bersama kawan-kawannya pergi bersama menangkap ikan. Secara insting, Petrus ini tahu persis untuk dapat menangkap ikan yang paling mudah dan banyak itu adalah malam hari. Secara insting, secara feeling, karena mereka latar belakangnya nelayan, tahu persis nangkep ikan itu paling banyak dan paling mudah adalah malam hari. Simon Petrus juga ingin menangkap ikan yang banyak. Dia tidak mancing, tapi dia punya modal. Apa itu? Perahu dan jala. Punya perahu dan jala, berarti punya modal. Simon Petrus juga dan kawan-kawannya, di mana mereka itu sudah punya pengalaman yang begitu banyak, karena mereka ini dari keluarga nelayan, dibesarkan dari keluarga nelayan, sehingga mereka tuh punya pengalaman mengerti tentang arus ya ikan, arus bawah ya. Kalau kita tahu di tempat di danau atau di laut itu ada namanya arus bawah. Di situ tempat berkumpulnya ikan tuh para nelayan tuh sudah tahu, pengalaman sekali. Nah, sekalipun Petrus juga tahu tempat berkumpulnya banyak ikan, tetapi ternyata di ayat yang kita baca tadi, tidak cukup mereka punya insting, punya modal, punya pengalaman, tahu tempat ikan yang banyak, tetapi tidak cukup membuat mereka berhasil menangkap ikan sepanjang malam itu. Rupanya tidak cukup. Apa yang mereka miliki itu tidak cukup untuk bisa menangkap ikan malam itu. Bahkan tidak satu pun ikan ditangkap, teri pun tidak, saudara. Jadi saudara benar-benar nihil. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini minimal ada 4 hal penting. Bila kita ingin mengalami berkat-berkat rohani di tengah-tengah masa pandemi ini dan berdampak dalam hidup kita dan keluarga kita, mari kita lihat 4 hal ini. Yang pertama, jangan buru-buru mengambil keputusan saat kita ada dalam kegalauan atau sedang dalam kebingungan. Jangan buru-buru mengambil keputusan saat kita ada di dalam kegalauan atau dalam kebingungan. Mengambil sebuah keputusan di saat sedang dalam galau atau bingung atau khawatir akan membuahkan kegagalan apapun yang Anda dan saya kerjakan. Ketika keadaan hati kita sedang ada di dalam keadaan tidak benar atau kacau, itu adalah bukan saat yang tepat kita mengambil sebuah keputusan. Saat itu Petrus ada dalam keadaan galau dan bingung. Ia sadar ia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya dia sudah gembar-gembor bernasar, ia mati pun bersama Yesus siap. Tetapi kenyataannya Petrus sudah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Dan ketika ia sadar, ternyata ia bukan orang yang sekuat ia bayangkan. Sebab kenyataannya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia sadar bahwa dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Ternyata mentalnya kecil, saudara.
Ternyata Tuhan yang disangkali oleh dia itu bangkit dari orang mati, bangkit dari kubur. Dan saat Yesus menjumpai Petrus dan murid-muridnya setelah ia bangkit, disinilah Petrus semakin tertekan dan malu, karena ia tidak tahu apakah Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada dia, mengampuni dia atau tidak. Dia itu tidak tahu arah hidupnya, apakah masih diizinkan menjadi murid Yesus atau tidak. Ia tidak tahu masa depannya itu seperti apa. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk hidup di dalam, mengisi hidup dalam kegalauan dan kebingungannya. Dia memutuskan untuk menangkap ikan tanpa ada arahan dari Yesus, tanpa ada petunjuk perintah daripada Yesus. Akibatnya apa yang mereka dapat, sekalipun mereka punya feeling, insting, pengalaman, modal dan semuanya, ternyata mereka gagal, tidak bisa menangkap ikan. Mari saudara dengarkan pesan Tuhan yang pertama ini. Jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan apapun jika saudara ada di dalam kebingungan, apalagi apa yang Anda kerjakan itu bukan perintah dari Tuhan. Apa yang Anda dan saya kerjakan itu bukan arahan dari Tuhan. Apa yang kita lakukan itu bukan instruksi dari Tuhan. Hal itu akan merugikan kita sendiri dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, terbukti dari kehidupan Petrus ini dan kawan-kawannya. Kita tidak boleh merasa mampu atau terlalu percaya diri. Selama ini kitalah yang merintis, kita yang punya kemampuan seperti Petrus. Kita punya pengalaman seperti Petrus. Jangan merasa kita ini mampu atau terlalu percaya diri, bahwa kita punya relasi, koneksi, kita punya insting pasti berhasil, kita punya modal. Ingat hal ini saudara, yang menentukan berhasil atau tidaknya bukan kita, tetapi Tuhan. Betul? Tetapi Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kalau tidak ada arahan, petunjuk, perintah dari Tuhan, jangan buru-buru mengambil keputusan di saat kita ada dalam kegalauan atau kebingungan. Tanpa perintah Tuhan, tanpa ketaatan kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami kegagalan yang fatal. Nah, itulah yang dialami Petrus dan kawan-kawannya. Kalau kita masih ada dalam kebingungan atau dalam keadaan kacau, sangat tepat kita itu duduk di kaki Tuhan, cari wajah Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita cari wajah Tuhan. Sampai Tuhan memberikan arahannya, tuntunannya, baik melalui pribadi saudara, baik melalui firman Tuhan yang Anda dengar. Dan Tuhan pasti akan memberikan tuntunannya. Kalau Tuhan memberikan tuntunannya, pasti ada hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi hal yang pertama, kalau kita ingin mengalami berkat-berkat rohani yang berdampak dalam keluarga kita, hidup kita, jangan buru-buru mengambil keputusan di saat kita ada dalam kegalauan atau dalam kebingungan. Sebab keputusan kita itu akan menentukan masa depan kita. Pastikan Tuhan memberikan arahan, tuntunan, perintah yang akurat, yang detail, sehingga kita tidak salah langkah. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita baca ayat 5-6. Ayat tadi, ayat 5 dan ke-6. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, yang kedua, bagian kedua, saudara perhatikan, tidak kalah pentingnya dengan bagian pertama. Yang kedua, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan untuk memberi kepada kita lebih banyak daripada yang Tuhan minta. Dengarkan baik-baik ini. Ketika Tuhan minta sesuatu dari kita, sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan untuk memberikan kepada kita lebih banyak daripada yang Tuhan minta. Anda percaya? Anda aminkan ini?
Nah, lihat. Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Sepertinya Yesus membutuhkan atau meminta kepada mereka sedikit ikan untuk dia makan. Apakah kamu punya lauk pauk? Jawab murid-muridnya itu tidak ada. Tidak ada, tentu dengan tanda seru. Jawaban singkat ini mungkin mereka kesal, saudara. Sedikit kesal. Kenapa? Karena sudah semalaman mereka bekerja keras untuk menangkap ikan, namun tidak satupun ikan mereka tangkap. Yang kedua, saat pagi-pagi mereka sampai ke pantai, mereka sudah dalam keadaan loyo, ya, capek pikiran, capek fisik. Ada yang tanya, punya ikan enggak? Aku minta, ya, buat makan. Langsung jawabnya apa? Enggak ada. Ya, langsung bilang tidak ada. Yesus itu sangat tahu akan kebutuhan mereka secara jasmani. Sebagaimana saya mau katakan, Yesus sangat tahu kebutuhan kita secara jasmani. Sangat tahu. Dia sangat tahu kebutuhan kita secara jasmani. Sangat tahu. Yesus ingin memberkati murid-murid itu. Dengar ini. Namun kunci untuk menerima berkat dari Tuhan, mereka harus memberi lebih dahulu apa yang Tuhan minta. Ketika Yesus minta sesuatu daripada kita, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kepada kita sesuatu berkat yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dia minta daripada kita. Lihat ini, saudara, lihat ini. Saat mendengar jawaban murid-murid bahwa mereka tidak ada ikan satupun, Yesus selalu memberikan arahan. Yesus langsung memberikan perintah. Ayat 6. Lihat dia langsung memberikan perintah. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Yesus langsung memerintahkan murid-murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Arahan Yesus itu detail. Kalau saudara dan saya ingin menangkap, masuk di dalam rancangan Tuhan, Tuhan itu selalu memberikan arahan yang detail. Bukan di kiri, bukan di tengah depan perahu, tapi kanan perahu. Murid-muridnya harus mengikuti arahan Yesus itu. Dan dikatakan, maka kamu akan peroleh. Kamu, bukan Yesus. Yesus bukan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka aku akan dapat ikan daripadamu. Tetapi Yesus berkata, kamu akan peroleh. Berkat itu untuk mereka, bukan untuk Yesus. Amin. Berkat itu mereka. Apa yang terjadi? Jala mereka menangkap ikan yang besar begitu banyak sampai tidak bisa ditarik jalannya. Saudara lihat dan dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, sesungguhnya Tuhan sedang punya agenda untuk memberkati kita dengan limpah. Sekali lagi, Anda percaya? Amin. Ketika Tuhan minta sesuatu dari kita, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan punya agenda untuk memberkati kita dengan limpah. Namun banyak orang berpikir seakan-akan Tuhan ini tidak tahu keadaan kita yang sedang dalam kesulitan. Banyak orang berpikir, apakah Pak Pendeta itu tidak tahu kalau kita ini sedang ada dalam kesulitan di masa pandemi seperti ini. Cari uang aja susahnya bukan main. Pekerjaan saya sepi. Malah ada pengumuman gereja butuh ini, butuh itu. Ya, mari menabur untuk orang-orang miskin. Utamakan pekerjaan Tuhan lebih dahulu, nanti sudah akan diberkati. Mungkin ada di antara saudara ngomel, ya, ngomong enak aja. Ya. Ngomong enak aja. Ya, apa tidak tahu kita semua itu sedang dalam kesulitan. Paling mudah memberikan jawaban seperti murid-murid. Tidak ada. Nah, gitu aja ya. Tidak ada. Udah, seperti murid-murid itu. Saudara, sekali lagi, jangan buru-buru saudara mengambil pemikiran atau keputusan yang salah. Karena di saat Tuhan meminta sesuatu kepada kita, Ia sedang menyiapkan kepada kita suatu berkat yang lebih banyak dan lebih besar daripada yang Ia minta. Tuhan tuh hanya minta 1-2 ekor ikan. 1-2 ekor ikan untuk lauk pauk. Namun lihat,
Dia telah memberikan kepada murid-murid 153 ekor ikan besar-besar. Apa yang Yesus minta tidak sebanding dengan yang Yesus, apa yang Yesus berikan tidak sebanding dengan yang Yesus minta. Apa yang Yesus berikan tidak sebanding dengan yang Yesus minta. Jadi sesungguhnya ketika saudara dan saya diberi kesempatan untuk menabur memberi, ya, itu adalah kesempatan Tuhan sedang punya agenda untuk Anda diberkati dengan limpah. Amin. Mari kita berpikir dengan cara yang berbeda hari ini. Coba kita lihat dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 ayat 16 ya. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 10 sampai 16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu dapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Situasi yang dialami janda miskin ini bersama anaknya sedang di dalam kekurangan, karena waktu itu masa kekeringan yang hebat. Tentu menurut logika kita, Elia adalah seorang nabi yang kurang bermoral. Kenapa? Tepung dan minyak yang tinggal sedikit guna untuk mempertahankan hidup janda miskin dan anaknya, kok tega-teganya diminta dulu untuk dimakan oleh Elia. Kalau kita menjadi orang Kristen yang dangkal rohani kita akan katakan ini nabi yang kurang bermoral. Kok mentolomen, kok tega-tega sekali, ya? Ini orang yang sangat egois. Meskipun nabi, pasti banyak orang mengatakan, nabi opo kuwi? Kok mentolomen? Namun sudah dapat melihat suatu prinsip dari Tuhan. Bila ingin memberkati umatnya, maka Tuhan selalu minta lebih dahulu untuk kita memberikan apa yang dia minta. Dan saat itu kita setuju dan rela. Jika saat itu kita setuju dan rela memberikan apa yang Tuhan minta, tanpa mengeluh, tanpa keluh kesah, tanpa ngomel, tetapi penuh kerelaan dan percaya kepada firman-Nya, maka pasti akan memberi lebih banyak daripada yang diminta oleh Tuhan. Elia hanya minta sebundar roti kecil. Tapi janda miskin dan anaknya ini, ketika rela memberikan dulu kepada Elia, apa yang terjadi? Tepung dan minyak itu tidak pernah habis, diambil, dimakan, ya, sampai masa waktunya kekeringan itu habis. Coba bandingkan, tepung dan minyak yang dibuat roti diberikan kepada Elia itu, apakah sebanding dengan tepung dan minyak yang janda miskin dapatkan kembali?
tidak sebanding. Jadi, saudara, dengarkan ini. Ketika Tuhan sedang minta kepada kita, mari kita berlomba-lomba segera lakukan. Kenapa? Kalau kita diberi kesempatan untuk memberi dan menabur dalam pekerjaan Tuhan, karena itu tempat di mana saudara dan saya akan diberi Tuhan dalam jumlah yang besar, yang banyak, melebihi dari yang dia minta. Percayalah saudara, percayalah. Setiap kita berani melakukan sesuatu lebih dulu, maka Tuhan itu sedang mengagendakan kepada kita, memberikan kepada kita sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak. Seperti Simon Petrus tadi, ketika Tuhan hanya minta lauk pauk, tapi Tuhan sediakan 153 ekor ikan besar-besar. Mari kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca Amsal 11 24 sampai 25. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Nah, saudara, jadi kalau saudara dan saya kalau ingin melihat keajaiban Tuhan di tengah-tengah masa sukar sulit ini, bagian pertama tadi, jangan buru-buru mengambil keputusan tanpa arahan dari Tuhan. Sebab kita pasti gagal seperti Petrus dan kawan-kawannya. Yang kedua, yaitu jangan takut untuk berani memberi saat ada kesempatan yang sedang Tuhan minta kita melakukannya. Karena itu prinsip Tuhan untuk memberkati kita jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari yang dia minta. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang ketiga, kalau kita ingin meraih apa yang Tuhan janjikan, yang ketiga, ikuti arahan, instruksi, perintah Tuhan melalui firman-Nya penuh ketaatan. Penuh apa? Ketaatan. Yesus memberikan arahan perintah secara detail agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang dilakukan murid-murid? Mereka melakukan persis sesuai yang diperintahkan Yesus. Saat mereka taat secara total, mukjizat terjadi. Tiba-tiba jala mereka tidak dapat ditarik karena terlalu banyak ikan besar tersangkut di jala mereka. Peristiwa itu pernah dialami oleh Simon Petrus dalam Injil Lukas pasal 5, 4-6. Peristiwa itu pernah dialami oleh Simon Petrus. Ketika itu Simon Petrus disuruh bertolak ke tempat lebih dalam. Ya, sepanjang malam dia sudah bekerja tapi tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus, perahu Simon Petrus dipakai untuk mengajar. Setelah itu sudah siang itu, lalu Simon Petrus diperintahkan Yesus, ayo bertolak ke lebih dalam lagi. Bertolak lebih dalam lagi. Artinya, bertolak lebih dalam lagi artinya Simon Petrus harus mau kehidupan rohaninya dibawa ke iman yang lebih dalam lagi. Lalu perintah yang kedua, tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu kembali. Artinya Simon Petrus harus berani bertindak, sebab iman harus disertai apa? Perbuatan atau tindakan. Di sini letak ujian yang harus dihadapi Simon. Mau taat atau tidak? Mau percaya atau tidak? Mau pakai logika dan kemampuan dia sebagai nelayan, atau mau menyerah dan percaya kepada Yesus walaupun Yesus bukan latar belakang nelayan, tapi dia mau percaya kepada Yesus atau tidak? Mau melangkah atau diam saja? Ketika Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan tebarkan jala ini lagi. Itu berarti Simon mau berserah dan percaya dengan bertindak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan tanpa berargumen dengan Tuhan Yesus. Maka terjadilah mukjizat yang menangkap ikan begitu banyak. Dengarkan ini. Ini sebuah hukum, saudara. Dengarkan ini. Ketaatan adalah jalan menuju mukjizat. Amin.
Ketaatan adalah jalan menuju mujizat. Kisah pesta di Kana, di mana empunya pesta itu kekurangan anggur, Ibu Yesus minta tolong Yesus untuk menolong. Saat pelayan perjamuan di Kana itu, ya, taat sewaktu Yesus perintahkan agar ia mencedok air dalam tempayan itu lalu dibawa kepada pemimpin pesta, maka apa yang terjadi? Air itu pada waktu diicipi oleh pemimpin pesta itu, air itu sudah berubah jadi anggur. Kapan air itu berubah jadi anggur? Ketika pelayan ini taat, mencedok dan membawa. Ketika dalam perjalanan menuju kepada pemimpin pesta itu, disitulah air biasa itu berubah jadi anggur. Jadi ketaatan itu, sekali lagi, jalan menuju mujizat. Jalan menuju mujizat. Tuhan sedang menyiapkan kita semuanya suatu berkat yang besar bagi kita. Di tengah-tengah masa sukar ini, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya atas kita, supaya kita semua semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita di tengah-tengah masa sukar. Yang kedua, supaya kita dapat menyaksikan kepada banyak orang, Tuhan kita itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu membuktikan benar-benar menyertai kita. Untuk memperoleh kesempatan mengalami berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, yang pertama, jangan buru-buru untuk melangkah dengan cara sendiri tanpa arahan dari Tuhan. Yang kedua, mari kita berlomba segera lakukan di saat Tuhan perintahkan agar kita memberi apa yang Dia minta. Karena saat itu Tuhan sedang mengagendakan untuk memberikan kepada kita berkat yang besar, yang melimpah lebih dari apa yang Ia minta. Dan yang ketiga, yaitu lakukan penuh dengan ketaatan, karena ketaatan adalah kunci menuju mujizat. Terakhir, Tuhan itu selalu menguji iman kita, karena sesungguhnya Dia itu ketika minta bukan berarti Dia tidak punya. Dia itu punya segala-galanya, saudara. Dia itu hanya menguji iman kita, apakah benar-benar kita itu percaya kepada Dia atau tidak. Mari kita baca yang terakhir di dalam Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9, ayat terakhir. Dikatakan seperti ini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi murid-murid itu selama waktu masih jaraknya kira-kira 100 meter, Yesus itu berteriak, punya lauk mau enggak? Ya, tidak ada. Tebarkan jalamu, ya, ditebarkan. Lalu mereka dapat ikan, belum sampai ke darat. Begitu mereka sampai ke darat, mereka tuh sudah melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Nah, ini ikannya siapa nih? Ikannya siapa nih? Ikannya siapa? Ikannya siapa nih? Sudah lihat? Yesus itu sebenarnya kalau minta kepada kita bukan berarti Dia ngemis, Dia kekurangan. Dia itu punya segala-galanya. Tanpa harus menjala, Dia sudah menyediakan ikan. Dia punya semuanya, saudara. Amin. Sesungguhnya Dia tidak membutuhkan apapun yang saudara dan saya punya. Karena semua isi dunia ini Dia punya. Apa yang ada pada kita, semua itu milik Tuhan. Kedudukan, jabatan, posisi, harta, ya, rumah, mobil, dan lain-lain yang ada pada kita semua itu Tuhan punya. Bahkan kesehatan kita, tubuh kita, semua itu Tuhan punya. Satu lagi, nyawa kita siapa yang punya? Siapa yang punya? Tuhan. Lalu apa yang kita punya? Tidak ada satupun yang kita punya. Bahkan semua itu hanya titipan dari Tuhan. Kalau kita mati nanti kembalinya ke Tuhan lagi. Semua itu bukan kita yang punya, saudara. Jadi kita itu dilatih oleh Tuhan, menyadari bahwa semua itu milik Tuhan. Dia akan menguji kita apakah kita bisa menjadi bendaharanya Tuhan yang baik atau tidak. Jadilah bendaharanya Tuhan yang setia, maka Tuhan pasti akan mengangkat, mempromosikan, dan juga meninggikan kita pada waktunya. Amin. Jadi itu prinsip Tuhan. Hari ini Tuhan sampaikan kepada kita, ketaatan itu akan membawa kita menuju kepada mujizat.
hari-hari yang akan kita lewati ke sana itu makin lama makin sukar. Akan ada sebuah masa yang pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu, masa yang benar-benar sulit. Dan dampaknya kepada kehidupan anak-anak Tuhan itu ini belum apa-apanya. Walaupun secara global ini belum apa-apanya terjadi di dunia ini. Ada masa yang lebih sukar, sulit lagi. Kalau kita tidak melatih diri kita untuk belajar taat dengan Tuhan, akibatnya besok ada masa yang lebih sukar lagi. Kita akan jadi korban nanti. Tapi kalau kita belajar hari ini bagaimana kita belajar taat kepada Tuhan, maka di masa sukar itu, di tengah yang masa sukar yang lebih hebat itu, kita tidak akan jadi korban, tapi kita justru akan jadi berkat banyak orang. Karena kita sendiri diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mau mencapai ke sana? Mau sampai ke sana? Mari belajar. Belajar sekolahnya Tuhan. Mulai sekarang ini, jangan besok-besok. Besok-besok terlambat, saudara. Mulai sekarang ini belajar terus bagaimana hidup ini menyenangkan Tuhan, bagaimana hidup ini menjadi bendaharanya Tuhan yang setia, bagaimana kita belajar untuk Tuhan itu suka dengan kita. Saya percaya ya, Tuhan sedang menyiapkan kita. Ketika Dia melatih kita untuk memberi, ya, sebenarnya Dia sudah menyiapkan kepada kita berkat yang besar dan banyak, lebih daripada Ia minta. Jangan takut, jangan khawatir dengan hidup ini, karena penyertaan Tuhan itu ajaib dan sempurna. Dan itu berlaku kepada kita semuanya yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya untuk kita bertumbuh terus dalam kedewasaan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dan saya percaya Anda dan saya akan menuai segala sesuatu apa yang kita tabur. Tuhan memberkati. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita merespon firman-Nya dengan hati yang terbuka. Cari wajahnya, cari pribadinya. Kalau sudah dan saya ada dalam keadaan kebingungan atau galau atau khawatir atau takut dalam hidup ini, jangan buru-buru mengambil keputusan. Sebab setiap keputusan itu akan membawa dampak akibat yang baru. Selama Tuhan belum memberikan arahan, tuntunannya, perintahnya, jangan buru-buru mengambil keputusan. Apalagi menganggap diri kita mampu, bisa, sanggup seperti Petrus dan kawan-kawan. Akibatnya kegagalan yang fatal akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sedang menantang kita untuk memberi, sebenarnya Dia sedang menyiapkan kita untuk memberkati kita dengan sesuatu yang besar lebih daripada yang Dia minta. Dan mari kita memulai dengan ketaatan kepada Tuhan, karena ketaatan itu membawa kita menuju kepada mujizat-Nya. Dan sesungguhnya Tuhan menguji kita semuanya, karena Tuhan itu mempunyai semuanya. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Mari kita menjadi bendahara yang setia. Mari kita menjadi orang-orang yang membanggakan Tuhan dalam hidup ini. Katakan melalui pujian ini, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Rendahkan diri kita di hadapan-Nya, ku tersungkur di kaki. Saya mendorong saudara, cari wajah-Nya, cari hadirat-Nya. Temukan arahannya, temukan tuntunannya. Kita pasti aman.
sungguh-sungguh mari kita mengambil keputusan merespon firman-Nya hari ini. Ku serahkan kepadamu. Bejanamu untuk siap dipakai Tuhan, memuliakan Tuhan, mengiringmu masuk dalam rencanamu. Mari saudara ambillah keputusan untuk berserah, untuk mencari tuntunannya, mencari kehendaknya. Hari ini Tuhan memberikan arahan kepada kita semuanya, bagaimana supaya kita dapat menikmati berkat-berkat rohani di tengah-tengah masa sukar, sehingga berdampak dalam hidup kita dan keluarga kita. Yang pertama, jangan kita buru-buru mengambil keputusan dengan cara kita sendiri tanpa arahan Tuhan. Ketika kita sedang ada dalam keadaan galau, bingung, takut, khawatir. Karena apa yang kita kerjakan akan gagal secara fatal. Seperti Petrus dan kawan-kawannya. Yang kedua, Tuhan ingin mengenal cara Tuhan memberkati kita, yaitu ketika Tuhan minta untuk kita menabur, memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada pekerjaannya. Itu adalah agendanya Tuhan untuk mempersiapkan kita akan memberkati kita lebih besar dan lebih banyak dari apa yang Dia minta. Itu sebabnya mari kita berlomba-lomba segera melakukan. Jangan takut, tidak akan kekurangan, karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati kita lebih dari yang Dia minta, lebih dari apa yang Dia minta. Dan yang ketiga, kerjakan semua itu penuh dengan ketaatan, karena ketaatan adalah kunci membawa kita kepada mujizatnya. Dan yang terakhir, kalau Tuhan meminta kepada kita, itu menguji kita, menguji iman kita, karena Tuhan empunya segalanya. Marilah kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang setia. Sebab semua itu milik Tuhan, bukan hanya uang, bukan hanya harta benda, bukan hanya apa yang ada pada kita, nyawa kita pun milik Dia. Itu sebabnya Tuhan ingin di masa-masa sukar yang akan datang nanti, Tuhan ingin meluputkan kita. Bahkan Tuhan ingin memberkati kita di masa-masa sukar yang akan datang. Belajarlah mulai hari ini taat secara total. Kiranya anugerah Tuhan hari ini turun atas hidup saudara semuanya, memberikan pengertian, pemahaman akan kebenaran ini, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berpikiran dewasa, yang menjadikan Tuhan bangga atas hidup kita. Serahkan hidup kita hari ini kepada Dia. Mari kita berjalan sesuai dengan rancangan dan rencananya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Serahkan pikiran kita, serahkan kehendak kita kepada Dia. Biar Dia memberikan arahan, tuntunannya melalui firman-Nya dalam hidup kita.
berpegang teguh bersama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jadikanku untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi, untuk memuliakan-Mu. Amin, amin, amin. Tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pikiranku, kehendakku kepadamu Tuhan. Tujuan hidupku hanya satu, untuk memuliakan-Mu. Selama aku hidup bisa memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu. Selama aku hidup bisa membawa nama-Mu dimasyurkan. Semua yang ada padaku ini hanya titipan. Semua milik-Mu Tuhan. Semua kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Engkau berbicara kepada kami di tengah-tengah masa sukar sulit ini, bagaimana kami memperoleh berkat-berkat rohani sehingga berdampak dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Maka kami belajar dari kebenaran firman-Mu, dari kehidupan Petrus dan kawan-kawan. Kami dapat belajar dari karakteristik Tuhan yang kami sembah. Sungguh kami bersyukur atas setiap berkat-Mu secara rohani hari ini, yang menyiapkan kami ketika ada masa sukar yang lebih hebat dari masa sukar sekarang ini. Kami bukan menjadi korban, tapi kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di tengah masa sukar itu, dan menjadi berkat banyak orang. Sebab kami tahu Tuhan tahu cara memelihara kami, Tuhan tahu cara menyelamatkan kami, Tuhan tahu cara untuk melindungi kami. Kami mau belajar mulai sekarang ini menjadi orang-orang yang setia, yang taat total kepada setiap perkataan firman-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami akan mendapat tuntunan arahan daripada Tuhan. Dan kami akan selamat. Kami akan tetap menerima damai sejahtera dalam hidup ini. Dan kami tidak akan berkekurangan. Kami tetap terus akan diberkati. Karena kami tahu, kami mengerti kunci untuk hidup dalam berkat Tuhan yang sudah Kau sampaikan hari ini kepada kami semuanya. Inilah hidup kami, inilah milik-Mu semuanya. Dan kami mau belajar untuk menyenangkan Tuhan melalui hidup ini, melalui hidup kami, melalui tenaga kami, melalui waktu kami, melalui apa yang kami punya. Kami mau belajar menyenangkan-Mu. Sebab ketika kami memberi, menabur apa yang Kau minta, kami diberi lebih banyak daripada yang kami tabur. Kami akan menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang Kau minta Tuhan. Kami percaya ini akan terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, setiap hidup anak-anak-Mu hari ini dilimpahi roh ketaatan kepada firman-Mu dan kepada pribadi-Mu, sehingga hidup kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Jadi ingat apa yang disampaikan firman Tuhan, bahwa semakin ke sana, semakin keadaan itu semakin jahat, semakin buruk, semakin banyak kesukaran dan kesulitan. Tapi kalau kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini, ya, kita mau terus mengikuti arahan Tuhan, belajar terus dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan kita kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji iman kita, apakah benar kita itu mempercayai Dia lebih dari apapun juga.
maka Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang lebih besar buat kita. Amin. Kita akan diluputkan dari segala malapetaka. Kita akan diluputkan dari segala mara bahaya. Seperti orang-orang Israel yang dibawa ke tanah Gosyen. Itu akan terjadi berlaku di dalam hidup kita. Bagi kita yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Mengikuti arahan Tuhan. Amin. Sebab itu pegang teguh iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya segalanya dalam hidup kita. Bagi hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya akan sampaikan kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu ada malam cawan kecapi. Silakan Bapak Ibu saudara yang mau hadir, boleh hadir. Dimulai jam 7. Dan kemudian hari Sabtu ibadah remaja dimulai jam 6. Dan kembali kita untuk minggu pagi ibadah hanya sekali saja ya, minggu pagi jam 7. Dan sekolah minggu juga jam 7. Hanya itu aja pengumumannya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ya, lakukan arahan-arahan pemerintah, ya, dengan taat, setia, jangan melanggar. Kita pasti akan terluput dari semua malapetaka, mara bahaya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita akan terima berkatnya hari ini. Biar sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, apa yang Tuhan sediakan itu akan mewarnai hidup Anda dan saya dan keluarga Anda dan saya, sehingga kita semua boleh menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu sudah meninggalkan tempat ini, percayalah, kunci menerima berkat Tuhan ini ada dalam firman Tuhan hari ini. Ketaatan secara total. Kiranya roh ketaatan yang ada dalam hidup saudara dan saya menjadikan sekarang ini Bapamu di surga melimpahkan berkat anugerah yang baru atas hidupmu, sehingga tidak akan tertahankan lagi. Berkat itu turun dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu yang terkecil sampai terbesar, semua orang yang tinggal seisi dengan dalam rumahmu, semuanya menerima anugerah yang baru ini, sehingga mereka boleh menikmati pemeliharaan, perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan. Dan setiap kita boleh menerima pertolongan daripada Tuhan pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, membebaskan kita, menyembuhkan kita. Bahkan Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal. Keluar masukmu akan diberkati oleh Tuhan. Usahamu, pekerjaan yang kau kerjakan melalui tanganmu akan diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menuntun kau dengan arahan-arahan yang baru, yang menjadikan kau mengalami pintu yang terbuka, mengalami terobosan dalam hidupmu, mengalami sukacita, damai sejahtera dalam hidupmu, mengalami kemenangan-kemenangan setiap hari. Terimalah segala berkat itu turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya urapan yang baru hari ini turun atas hidupmu, memenuhi hidupmu, sehingga hidupmu terus akan diarahkan kepada berkat-berkat surgawi, yaitu berkat ilahi yang sudah disediakan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah segala pengurapan ini di dalam nama Yesus. Pengurapan yang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terimalah di dalam nama Yesus. Kiranya penyertaan Tuhan Immanuel itu beserta saudara selama-lamanya.